Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini kita tak henti-hentinya untuk tetap senantiasa berwasiat. Wasiat tentang pentingnya menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka melalui kepatuhan itu mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Seluruh kehidupan yang ada di dalam yang nyata maupun yang tidak nampak, maka semuanya ada dalam satu batasan equilibrium, keseimbangan. Maka melalui itu, teori keseimbangan itu, saya akan mengangkat topik tentang hubungan keseimbangan hidup dengan keselamatan manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, Allah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Carilah terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu, daral akhirah, tentang negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik padamu. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah engkau mencari kerusakan, berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini dihubungkan teori hukum alam, hukum sunatullah, bahwa segala apa yang terjadi di dunia ini adalah atas keseimbangan. Maka keseimbangan itu keseluruhan antara kebaikan dan keburukan, antara apa yang dilakukan adalah semuanya ada dalam hukum keseimbangan. Siapa yang menabur kebaikan maka akan berbuah kebaikan, siapa yang menabur keburukan akan berbuah keburukan. Namun Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap apa yang kita lakukan senantiasa akan berbuah terhadap apapun yang kita
petik di kemudian hari. Kehidupan yang kita jalani di dunia ini bukan hanya kehidupan di dunia, tapi juga kehidupan di akhirat. Tapi ayat ini Allah menegaskan wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah. Diawali dengan carilah tentang negeri yang Allah sediakan di akhirat. Berarti ini menunjukkan bahwa kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang lebih panjang dibandingkan dengan kehidupan yang di bumi ini. Namun ketika kita mencari kehidupan di akhirat, Allah memerintahkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Berarti walaupun hidup kita di dunia ini hanya singkat, maka sesungguhnya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang menuju akhirat. Artinya apa? Jikalau di dunia ini kita menabur kebaikan, maka jikalau kebaikan itu tidak kita rasakan, maka tentu kebaikan itu akan dirasakan oleh anak cucu kita. Karena survei membuktikan orang-orang yang menabur sesuatu, apalagi kemudian menabur sesuatu itu dengan menggali energi negatif, sementara sifat energi itu adalah kekal. Hanya ketika energi itu telah menunjukkan kekekalannya, hanya berganti wujud, sehingga ketika orang berbuat apapun, maka wujud akan berganti dengan yang lain. Sebagai satu contoh, orang yang selalu santun, ramah kepada orang lain, maka ekspresi orang yang disantun dan diramah itu adalah menunjukkan ekspresi senang. Maka ekspresi senang itu menjadikan sesuatu ketika orang yang santun, yang ramah, yang sabar, ketika mendapatkan sesuatu dari orang lain, sementara orang itu betul-betul tidak pernah menyakiti orang, maka secara langsung atau tidak langsung satu ketika dia akan diingat kebaikannya, dan kebaikan itu kemudian akan berbalas kebaikan. Sebaliknya, jikalau orang jahat, ucapannya menyakitkan, menjadikan orang tidak tenang, maka bukan hanya menjadikan orang yang ada di sekitarnya merasa tidak nyaman, tapi sesungguhnya dia pada hakikatnya adalah menggali terhadap apa yang akan ia petik. Karena Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 7 menegaskan, in ahsantum li anfusikum. Jikalau engkau berbuat baik, maka sesungguhnya kamu berbuat baik untuk diri kamu. Wa in asatum falaha. Maka jikalau kau berbuat buruk, maka sungguh itu engkau berbuat buruk untuk dirimu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itu tidak heran jikalau dalam ungkapan Jawa, urip iku urup, bahwa hidup itu menukar. Siapa yang menukar kebaikannya dengan keburukan yang ia lakukan, maka kalaupun toh dia tidak merasakan di dunia, maka di akhirat pasti dia akan mendapatkan itu. Maka hal inilah yang kemudian berbagai macam petaka, musibah, mungkin karena ini bagian dari ujian Allah. Jika bagian dari ujian Allah, berarti ketika ada sesuatu yang tidak mengenakkan yang hadir dalam kehidupan kita, sementara kita tidak pernah berbuat, maka itulah janji Rasulullah, itu akan menghapus dosa-dosanya. Termasuk saudara-saudara kita yang saat ini sakit itu adalah ujian dari Allah. Jika kemudian ternyata tetap sabar menghadapi sakit itu, maka ini sebagai penghapus atas dosa dan kehilafan atau kesalahan yang berganti dengan kebaikan. Maka doa kita buat saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan sakit, mudah-mudahan ini sebagai jembatan Allah mengangkat derajatnya. Dengan satu catatan, tetap sabar, ikhlas, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan melalui para medis dan tenaga medis yang ada di rumah sakit ini, dan tetap bahagia dengan kondisi pelayanan yang ada. Artinya apa? Seluruhnya akan berbuah dengan apapun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena sesungguhnya hidup itu dalam keseimbangan. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Ketika terjadi kezaliman, dirinya lah yang telah berbuat zalim, telah berbuat buruk terhadap dirinya. Mudah-mudahan dengan sebelum khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar.
langkah kaki kita tetap di jalan yang benar, sehingga apapun yang terjadi tetap kita berusaha ikhlas mendapatkan apapun, ikhlas berbuat apapun, dan ikhlas menjalani apapun yang Allah takdirkan buat diri kita, sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak tetap sabar, karena energi tidak akan tergantikan apapun. Jikalau yang baik, pasti kebaikan itu akan muncul. Kalau tidak di dunia, pasti akan Allah balaskan di akhirat. Sebaliknya, jikalau keburukan kita lakukan, kalaupun toh kita tidak mendapatkan balasan di dunia, pasti Allah akan membalas di akhirat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan hidup dan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.